Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah penghibur sialan. Dan itu yang dikatakan oleh Ayub kepada teman-temannya. Di Ayub pasal 16 ayatnya yang kedua. Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Kalau saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka berkata demikian. Semuanya itulah telah kudengar dan kuketahui. Ternyata kalian penghibur yang mengecewakan. Kalian bukan meringankan, melainkan menambah berat bebanku. Nah Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan bahwa di kitab Ayub, Ayub mengalami satu kemalangan yang cukup berat untuk dialami oleh orang pada umumnya. Pada satu kali dia harus kehilangan semua anaknya dan juga usahanya. Demikian juga kesehatannya, dia juga mengalami sakit yang cukup berat. Dan di masa yang sulit itu, di pasal pertama, di 3 pasal pertama, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dalam kondisi yang depresi, dia ingin mati, itu dicatat di dalam kitab Ayub juga. Lalu datanglah teman-temannya yang berusaha untuk menghibur, tetapi sebenarnya justru memberikan beban yang berat kepada Ayub. Kenapa? Karena bukan penghiburan yang mereka berikan, namun tuduhan-tuduhan kepada Ayub bahwa Ayub melakukan dosa sehingga kemalangan itu terjadi kepada Ayub. Dan memang pandangan pada saat itu, orang yang mengalami masalah yang berat, orang yang mengalami malapetaka, itu disebabkan oleh dosanya sendiri. Demikian juga pandangan para teman-teman Ayub, yaitu Ayub mengalami malapetaka karena dosanya. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya itu bukan terjadi karena dosa Ayub. Karena iblis yang ingin merampas itu dan diizinkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu terjadi. Dan Tuhan sudah mengatakan kepada iblis bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Namun kita lihat di pasal-pasal selanjutnya ketika perdebatan itu terjadi antara teman-teman Ayub dan Ayub, Ayub mulai menyalahkan Tuhan. Dan ini yang mungkin juga seringkali dilakukan oleh orang-orang pada masa kini. Kita harus memahami dari perspektif kitab Ayub ini bahwa kita tidak bisa, seringkali memang rencana Allah, hikmat Tuhan itu tidak dapat diselami oleh akal manusia. Bahkan mungkin Ayub juga tidak dapat memahami bagaimana dia bisa mengalami itu semua. Allah hanya menjawabnya dari tengah badai, bagaimana Allah menyatakan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, memperlihatkan betapa detailnya Allah menciptakan alam semesta ini. Dan Ayub menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa, meskipun memang sebenarnya dia tidak bersalah, tetapi tidak seharusnya dia terus menyatakan bahwa dia tidak bersalah, lalu menganggap Tuhan, menuduh Tuhan melakukan hal yang jahat kepada dia. Tetapi yang saya mau soroti adalah bagaimana teman-teman Ayub itu menghibur Ayub. Sebenarnya bukan menghibur, kata Ayub mereka adalah penghibur yang sialan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita, rekan-rekan kita, ataupun saudara kita, anggota keluarga kita menghadapi satu masalah yang cukup berat. Kita harus dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kita tidak perlu buru-buru untuk menuduh mereka melakukan hal-hal yang jahat. Ada banyak orang yang mencurahkan isi hatinya ketika mereka melahirkan anak-anak yang kondisinya kurang baik, ada dalam keadaan yang cacat dan seterusnya. Lalu ada orang yang menuduh, dosa apa kalian sehingga melahirkan anak-anak yang demikian. Nah, ini salah satu penghibur sialan. Di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk saling membangun, Bapak Ibu Saudara, untuk saling berbuat baik. Perkataan kita harus dapat membangun orang lain. Nah, ketika ada rekan-rekan kita atau keluarga kita yang menghadapi hal seperti itu, hendaklah kita menguatkan mereka.
memberikan kepada mereka penghiburan atas kedukaan yang mereka alami. Bayangkan Ayub itu kehilangan bukan hanya 1 anak, tetapi 10 anak. Tentu itu suatu keadaan yang sungguh berat. Dan ketika orang datang, seharusnya itu dia benar-benar memberikan penghiburan, memberikan kekuatan ya melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Dan kalau memang kita melihat ya di antara rekan-rekan kita atau saudara kita yang mengalami kesusahan, mereka juga melakukan hal yang tidak benar, maka tegurlah itu dengan kasih. Namun jangan lupakan penghiburan itu. Ya, kekuatan itu memang kita harus berikan pertama. Tapi kalau memang kita melihat ada sesuatu yang tidak benar dalam dirinya, kita tegur dengan kasih. Nasihatilah itu dengan kasih. Supaya orang tidak menjadi semakin tertindih dengan penderitaannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memperhatikan bahwa di sekeliling kita banyak orang yang merasa depresi, ya. Sepertinya mungkin mereka seperti orang pada umumnya, tetapi mereka menghadapi beban yang berat. Biarlah kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki perkataan yang membangun, ya. Tidak buru-buru untuk menuduh, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi berikanlah penghiburan atas dasar firman Tuhan. Dan juga kalau kita mau menasehati, nasehatilah itu dengan kesabaran dan dengan kasih. Supaya tidak ada orang yang tersakiti oleh perkataan kita. Namun kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka sedang mengalami kesusahan. Ya, mengalami sesuatu hal yang berat. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita dituduh melakukan hal-hal yang tidak benar, tentu itu tidak menyenangkan. Apalagi dalam keadaan yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada rekan-rekan kita seiman. Mari kita menjadi penghibur yang benar-benar menghibur orang-orang yang kesusahan, supaya kita bisa menjadi alat Tuhan yang berguna di tangan Allah. Saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, biarlah kita boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dapat membangun satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.